Semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang di pagi hari ini ingin mengucapkan bagaimana kabarnya sahabat semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Buat sahabat-sahabat yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga dimudahkan dan mendapatkan banyak berkah dan hikmah serta kebaikan di bulan puasa ini. Buat sahabat-sahabat yang merayakan Paskah, semoga mendapatkan banyak hikmah dan pelajaran di dalam merayakan dan merenungi perjalanan utusannya di hari ini. Ya sahabat semua, di kesempatan pagi hari ini saya ingin berbagi tentang judulnya saya sematkan dulu di sini ya. Saya sematkan di kolom komentar mengenai apa yang akan saya bahas di pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya sapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir. Ada Kak Suryadi sama Kak Kebun Pahlawan. Ini ada Kak Lena mungkin ya di belakangnya ya. Gimana kabarnya Kak Lena? Kebun Pahlawan sedang memberdayakan banyak kebun-kebun di aneka titik dan tempat. Semoga proses edukasinya terus berjalan lancar, semakin banyak orang yang mau dan sadar sudah mungkin ya, tinggal mau kemudian untuk terus-menerus melakukan proses kebaikan terhadap bumi ini, baik melalui proses urban farming maupun proses composting. Monggo Kalena dan tim semoga bisa banyak memberikan kebaikan untuk sahabat-sahabatnya Kalena dimanapun berada. Nah sahabat semua, di pagi hari ini saya ingin berbagi mengenai insight dan golden moment dari program belajar composting online batch ke-31 yang sudah selesai minggu yang lalu, di mana di dalam biar lewat dulu ya, begitulah di sini di pinggir jalan, dan kadang-kadang banyak pengendara-pengendara yang mungkin menikmati suara-suara kencang dari knalpotnya. Saya tidak tahu apakah mereka punya sebuah kepekaan bahwa tidak semua nyaman dengan bunyi knalpot itu. Ya itulah hidup bermasyarakat, tentu ada level-level toleransi yang kita perlu miliki. Oke, kembali kepada belajar composting online batch ke-31 yang sudah selesai beberapa minggu yang lalu. Ada peserta dari Jakarta yang menarik ya, ada beberapa hal yang menarik. Yang menarik adalah ada peserta dari Jakarta yang mereka orang ini gitu ya, dia mengajak dua orang temannya untuk ikut belajar bersama di program belajar composting online, karena tinggalnya berdekatan dan kemudian mereka sudah melakukan proses mengompos bersama. Jadi kayaknya kalau belajarnya sama-sama, belajarnya bareng, jadi enak nih tektokannya, prakteknya. Dan ceritanya sahabat saya yang di Jakarta ini sudah melakukan praktek mengompos ya, jadi sudah menggunakan karung gitu ya, ada karung yang kemudian begitu dikompos katanya sampai usia 2-3 bulan itu masih belum kelihatan jadinya dan sebagainya, masih ada aroma dan sebagainya. Nah, dalam program belajar composting online kan memang diberikan beberapa tips-tips kepada sahabat-sahabat semua untuk bisa mempercepat atau memadatkan proses composting yang mungkin kalau tidak kita intervensi mungkin bisa jadi berlangsung ya katakanlah bisa sampai 1 bulan lebih dan sebagainya. Namun ketika kita memahami bagaimana kita perlu menjaga kelembapan, perlu memberikan tambahan organisme lokal di sana supaya kemudian proses pengomposannya jadi lebih cepat, itu dia tips-tips yang kemudian diberikan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan salah satu yang juga menarik adalah ada sahabat peserta dari Ngawi gitu ya, Ngawi di Jawa Timur, yang kemudian katanya sih belum praktek mengompos, namun beliau merasa terpanggil dan merasa ingin untuk belajar tentang composting dan kemudian ditularkan, kemudian menjadi bagian dari hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak di sekolahnya. Kalau nggak salah di tingkatan SD gitu ya. Terus beliau mau mengompos menggunakan semacam, kalau saya ngeliatnya kayak sumur gitu ya, kayak sumur yang kemudian mungkin sudah alasnya sudah menjadi padat sehingga kemudian sudah ada tanahnya dan katanya mau mengompos di situ gitu. Dan menurut saya sih asik-asik banget ya, sehingga seperti kayak punya komposter besar, sampah-sampahnya atau sisa bahan organiknya sudah dipilah dimasukkan ke sana, lalu kemudian bisa ditumpuk tanah lagi dan sebagainya. Jadi seperti membuat
kompos pot yang cukup besar gitu ya, ukuran jumbo. Atau kemudian saya juga sarankan, kalau misalnya saya sih ngebayanginnya kalau di Ngawi itu harusnya jumlah tanahnya itu kan masih banyak ya, luas tanahnya. Jadi saya juga menyarankan bisa dibuat dengan versi lubang organik. Bisa buat versi lubang organik sehingga bisa dikombinasi mana-mana nih yang lagi bisa dilakukan. Lubang organik oke, atau kemudian pakai si wadah, katakanlah si sumur ya, saya nyebutnya lebih enak sumur ya, kalau nggak salah beliau nyebutnya seperti semacam gorong-gorong. Mungkin tadinya si tempat ini itu dia langsung terkoneksi dengan sumber air atau aliran air dan sebagainya. Nah, ini mau difungsikan sebagai komposter dan menurut saya itu bagus banget. Nah, saya juga tanya kepada beliau bahwa bagaimana selama ini proses pengambilan sampah atau kemudian pengelolaan sampahnya itu di sana seperti apa. Ya, seperti pada umumnya juga sahabat semua, didamping gitu ya. Jadi ditumpuk jadi satu, diambil oleh TPS-TPA dan sebagainya. Dan konon kabarnya ya di Kota Ngawi pun juga menjadi sebuah tantangan untuk bisa menjadikan sebuah wilayah menjadi TPS atau TPA. Ya, namanya buang sampah begitu saja ya sahabat semua, niscaya akan ada waktunya semua sampah itu menjadi menumpuk dan banyak. Berbeda kalau kemudian kita memisahkan sampah organik gitu. Jadi saya sapa dulu, ada teman dari Warung Kopi Obos dan ada Kak Rastina. Terima kasih sudah bergabung kakak-kakak. Ini saya sedang membahas, ada di kolom komentar ya, mengenai belajar mengompos bersama. Jadi itu insight dari belajar composting online batch K31. Ya, jadi sahabat semua, kalau sampah kita itu ketumpuk saja, dumping seperti itu, pasti suatu hari akan menjadi masalah. Karena apa? Pertama, aroma, bau. Kalau ada sampah organik di dalam plastik, itu pasti baunya mau kita rapet-rapetan, lama-lama dia pasti bisa menyelip keluar. Apalagi kalau ya udah diacak-acak sama hewan dan sebagainya. Nah, itu pasti jadi aroma dan sebagainya. Apakah akan terjadi penyusutan? Mungkin terjadi, tetapi jumlahnya sangat sedikit sekali, mungkin 10% gitu ya, jadi tumpukan, karena sampah anorganik itu tidak bisa menyusut dalam waktu cepat ya. Jadi plastik, kardus dan sebagainya itu mungkin butuh tahunan untuk kemudian mereka bisa menyusut, hancur menjadi serpihan. Sedangkan kalau sampah organik, nah ini yang seru teman-teman semua, kalau kemudian kita olah bersama, kalau kita olah sendiri, artinya kita semua sampah organik itu kita olah bareng-bareng walaupun sendirian gitu ya. Ibaratnya teman-teman punya komposter, punya kompos pot, atau kemudian menggali lubang organik, itu semua sampah organik ketika kemudian masuk di tempat yang sama, itu pasti menyusut. Menyusutnya tuh betul-betul bisa sampai lebih dari 50% dari ukuran sampah itu sendiri, kecuali buat sampah-sampah yang memang teksturnya keras, misal bonggol jagung atau tulang-tulangan gitu ya, tulang sapi dan sebagainya, ya itu mungkin butuh waktu agak tahunan juga tuh kalau tulang-tulang seperti tulang sapi. Tapi bukan berarti tidak bisa terurai mereka itu ya. Bahkan bonggol jagung pun mungkin butuh waktu 1-2 bulan, tapi begitu waktunya tiba mereka remek juga gitu ya. Nah, itulah sampah organik. Yang jadi masalah adalah kalau sampah organiknya tercampur di dalam kantong plastik, ya gimana mereka mau menyusut nih sampah ini? Maka dalam seiring berjalannya waktu pasti jadi masalah ya di hampir semua TPS dan TPA. Nggak menjadi solusi. Karena apa? Mau sampahnya dibakar kah, mau sampahnya diapakan, kalau kecampur sama sampah organik pasti efisiensinya tidak akan optimal sahabat semua. Maka melalui program belajar composting online, saya mengajak, dan sebenarnya lagi nyari teman ya, nyari teman sebanyak-banyaknya untuk kemudian yuk kita punya sebuah kepedulian, kita punya sebuah semangat untuk kemudian kita mengolah sisa bahan organik kita sendiri ya. Jadi sampah organiknya kita olah sendiri, lalu kemudian dari sana kita bisa dapat banyak sekali manfaat gitu ya. Nah, sebetulnya sebelum kita masuk ke manfaat, saya mengajak teman-teman untuk menemukan dulu apa sih yang menjadi harapan atau alasan terkuat teman-teman dalam melakukan proses composting. Tiap orang bisa beda-beda. Ada yang kemudian memang, kalau saya misalnya, saya memang udah gelisah aja gitu ya kalau ketika tempat sampah di depan rumah saya yang di pinggir jalan ini, yang pemulung itu bisa lewat dengan leluasa tanpa bisa saya cegah gitu ya, tanpa bisa saya kontrol, ya mereka ngacak-ngacak tempat sampah saya, mencari apa yang bisa dibawa.
dan ketika kecampur sama sampah organik ya nggak ada yang bisa dibawa kan gitu. Misalnya kertas kena nasi yang nggak bisa dipakai gitu. Saya sapa dulu nih, ada Kak Stefani, ada Kak Frankie, ada adik saya ini Kak Putri, apa kabar? Nah, semoga sehat. Terus bersemangat ya teman-teman dengan teman-teman Bincang Energi untuk memberikan banyak edukasi. Ada Kak Angsiohi juga sudah bergabung, Kak Henny Biba juga sudah bergabung. Jadi ya kalau sedikit ngomong tentang Bincang Energi, itu sebuah program yang keren banget. Teman-teman bisa googling aja, bisa search aja di Instagram mengenai Bincang Energi, sebuah komunitas yang ingin banyak energi terbarukan gitu ya. Pokoknya kita bincang tentang energi. Energi adalah hal yang tidak terpisahkan, dan sebetulnya salah satu sumber energi kita kan ya yang kita hasilkan setiap hari ya. Sampah itu bisa jadi sumber energi. Hanya saja hanya sampah yang terpilah yang bisa memberikan efisiensi terbaik. Ya, itu bisa kita bahaskan mungkin nanti di sesi yang lain. Oke, kembali ke tadi yang belajar composting online. Teman saya yang dari Ngawi itu akhirnya juga mengalami hal yang sama mengenai tumpukan sampah dan sebagainya, dan pasti jadi masalah teman-teman semua. Bagaimana sahabat-sahabat semua yang hadir maupun yang mungkin nonton rekaman ini, bagaimana urusan persampahan di tempat Anda? Ini kita sebentar lagi mau masuk momen Lebaran. Mudah-mudahan sudah bisa lebih diantisipasi. Petugas kebersihannya bisa mungkin mengatur jadwal dan sebagainya. Mungkin ada shift-shiftan, ada kemudian katakanlah mungkin agenda yang disesuaikan gitu ya buat teman-teman yang bekerja di hari Lebaran atau di momen-momen yang harusnya libur. Mereka mungkin dapat insentif dan sebagainya, mungkin sudah dipikirkan. Namun apakah teman-teman pernah membayangkan atau mungkin pernah kejadian di mana ketika momen libur Lebaran ini sisa bahan organik, sampah Anda gitu ya, sampah kita itu nggak diambil gitu selama beberapa hari. Kenapa? Ya petugasnya sedang mudik gitu ya, sedang libur dan sebagainya, nggak ada yang bisa ngambil sampah Anda gitu. Bayangkan berapa hari tuh, misalnya sampai 4 hari nggak diambil. Gimana tuh rasanya? Ada yang pernah mengalami? Seru banget ya ketika kemudian sampah kita nggak diambil, terus kita bingung dengan sampah yang berantakan, yang kemudian teracak-acak aromanya dan sebagainya. Saya masih bersyukur rumah saya di pinggir jalan yang cukup besar. Jarak antara satu tempat sampah dengan tempat sampah yang lain itu lumayan jauh. Tapi kalau buat teman-teman yang tinggalnya mungkin jarak rumah dengan rumah yang lainnya berdekatan, jarak tempat sampah dan tempat sampah yang lainnya nggak jauh, mungkin hanya berbeda 5 meteran gitu, 3 sampai 5 meter per rumah. Nah, bayangkan gimana aromanya itu ketika kemudian 4 hari nggak diambil. Sampah kita bau, sampah tetangga depan bau, kiri kanan bau, segala macam. Pasti jadi masalah. Ya jadi masalah karena sampah organiknya dibuang di situ. Anda tidak mengolah sampah organik Anda sendiri. Nah, ini yang kemudian saya ingin ajak teman-teman semua melalui program belajar composting online ini untuk yuk kita belajar ilmunya, sehingga jangan sampai amit-amit ya teman-teman semua, katakanlah kalau tinggal di Jakarta dan sekitarnya, amit-amit kalau sampai Bantar Gebang suatu hari nggak bisa menampung sampah kita lagi yang tontonan ini setiap harinya. Karena udah kejadian nih di Burangkeng, udah beberapa kali tutup karena ada maintenance dan sebagainya. Di Jogja, di Bali, di Bandung, banyak sekali daerah-daerah yang kemudian sampah itu jadi masalah karena apa? Prosesnya dumping gitu. Nah, ini yang kemudian ya kalau kita mau menunggu pemerintah membuat program, sudah ada programnya teman-teman. Serius, teman-teman KLHK itu sudah punya program. Namun program itu kan yang jalanin manusia. Kalau kemudian manusianya nggak punya sebuah mindset, sebuah semangat, sebuah kesadaran bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk jangka panjang, untuk tempat tinggal kita bersama. Wah, itulah yang kemudian membuat program secakap apapun atau fasilitas sekeren apapun niscaya tidak akan berdampak kalau manusianya tidak punya mindsetnya. Nah, program belajar composting online ini saya ingin mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk yuk kita memilah dan kemudian mengolah sisa bahan organik kita sendiri. Nah, buat teman-teman yang mau ikutan belajar, bisa langsung komen aja, tinggalkan di kolom komentar di video ini, sehingga nanti saya akan kasihkan sebuah link, teman-teman bisa langsung masuk ke dalamnya, mendaftar, lalu kemudian nanti akan masuk ke grup WhatsApp kalau teman-teman memutuskan untuk mau ikut belajar di batch yang hari ini, batch ke-32 ya, hari Selasa ini kita akan mulai keluarnya, lalu rangkaian keluar sampai hari Jumat, hari Sabtunya full Zoom, lalu kemudian ada grupnya akan tetap ada selama 1 bulan ke depan atau 4 minggu untuk kemudian menemani proses belajar compostingnya teman-teman semua. Kan pasti teman-teman praktek dong ya, praktek proses compostingnya ya, mungkin ketemu tantangan gitu ya, kok begini, kok begitu, atau kemudian mungkin teman-teman sudah ngompos
kok hasilnya kurang cakep, begitu pakai tips-tips dari belajar composting online, kok jadi lebih cepat ya, jadi lebih keren ya. Nah, itu yang kemudian kita pengen dapat feedbacknya, pengen dapat prakteknya, karena mengompos ini ilmu praktek, sahabat semua. Ya, hampir semua ilmu ya, ilmu apapun ya, mau tentang apapun adalah ilmu praktek. Kalau kita belajar udah tahu teorinya, tapi kita tidak pernah praktek ya bagus sih, lumayan, sehingga ketika waktunya ketemu momen untuk praktek sudah bisa. Jadi mau ikutan belajar, siapa tahu ini bisa menjadi sebuah manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Saya Andito, terima kasih untuk bersamanya. Ada Kak Yulmia Efni nih sudah bergabung. Silahkan ya kakak-kakak semua yang mungkin baru hadir belakangan, nanti bisa disimak rekamannya videonya di IGTV ini, atau saya juga akan naikkan ke channel YouTube saya di Rumah Hijaunet untuk menjadi tambahan informasi dan edukasi bagi sahabat-sahabat yang membutuhkan. Terima kasih sahabat semua sudah membersamai di siang hari ini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Sampai kita ketemu lagi di sesi sharing bersama Rumah Hijaunet di episode yang selanjutnya. Thank you. Sehat-sehat semuanya.